Oke guys, jadi kali ini gue bakalan bahas perihal kondisi kripto saat ini karena ada beberapa hal yang gue harus sampaikan ke kalian agar kalian juga bisa tahu bagaimana perkembangan sebenarnya yang terjadi dalam dunia cryptocurrency. Karena banyak banget berita-berita penting yang kalian harus tahu. Jadi oleh karena itu, silahkan simak video ini sampai selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Akai. Jadi buat kalian yang baru gabung, channel ini tuh adalah channel di mana kamu bisa dapetin update news terbaru mengenai dunia cryptocurrency. Dan di sini juga kalian bisa banyak belajar perihal sudut pandang, pola pikir, pelatihan mental agar kalian nggak FOMO, agar kalian nggak rakus di dalam dunia cryptocurrency. Jadi sudah seharusnya kalian tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kamu nggak ketinggalan. Dan kalau kalian lihat di layar handphone kalian, gue ngadain giveaway menuju 50.000 subscriber, hadiahnya 10 juta rupiah untuk kalian 5 orang pemenang. Jadi masing-masing gue bakalan kasih 2 juta rupiah. Syaratnya gampang banget, kalau kalian mau join nih, tinggal subscribe dan follow Instagram gue dan tinggalkan jejak di kolom komentar. Simple seperti itu. Oke, sebenarnya kalau misalkan dipikir-pikir dari yang gue tadi udah bahas tadi malam, kalau bahwa hati-hati dengan para bandar, hati-hati karena tadi malam kan memang dia naik menuju ke 39, berapa tuh ya? 39, berapa tadi malam itu ya. Nah, jadi waktu itu tadi malam tuh Bitcoin dan Ethereum itu udah mulai hijau, tapi sisanya dengan koin-koin micin masih merah padam gitu kan. Nah, yang gue khawatirkan tadi malam itu adalah kenapa gue tag video, kayaknya gue harus sampein ke kalian gitu kan, bahwa hati-hati nih, kalian bakalan kena sama bandar, kena tipu, kena jebakan Batman, apalah segala macam. Dan benar kan yang terjadi, bahwa memang bakalan akan menjadi penurunan. Seperti itu. Karena sebenarnya kalau misalkan kita ambil analisa dari psikologis kondisi market sekarang, itu benar-benar jauh-jauh lebih dalam lagi guys. Kalau misalkan kita melihat di sini, sekarang sudah mengalami ketakutan. Jadi para investor tuh, para psikologis orang-orang itu dalam dunia cryptocurrency itu benar-benar menurun gitu. Kemarin kan 23, nah sekarang 21, dan menurut gue secara pribadi itu memang sesuatu hal yang sangat wajar karena memang banyak orang yang harus menunggu pemberitahuan daripada si The Fed ini atau Jerome Powell ini gitu kan, terkait pengumuman interest kenaikan suku bunga. Dan gue juga sebenarnya harus bahas itu ke kalian. Nah, gue udah buka apa namanya? Gue udah kasih ke kalian sebenarnya datanya ini. Jadi hari Kamis tanggal 17 nanti ini, hari Kamis jam 1 ya, jam 1 itu bakalan ada pengumuman dari The Fed itu atau si Jerome Powell itu gitu kan. Nah, dia menjelaskan bahwa apa namanya, kenaikan suku bunga. Jadi di sini VOMC-nya jadi ada dua ya, ada VOMC statement-nya sama the Fed rates itunya. Nah, di sini the Fed interest rate decision-nya itu cons itu 0,50. Nah, preview-nya itu 0,25 guys. Jadi apa nama sebenarnya? Jadi ini tuh sebenarnya agak sedikit mengganggu ya, dalam artian orang tuh benar-benar agak khawatir dengan kondisi saat ini. Dan gue juga udah bahas bahwa yang jadi persoalannya itu adalah kita belum tahu pengumuman daripada VOMC press conference-nya dan VOMC statement-nya itu sebenarnya yang harus kita tunggu dari Jerome Powell itu gitu kan. Nah, kalau misalkan sudah ada statement, terus udah ada bahwa bagaimana kebijakan-kebijakan kalau misalkan dalam hal kenaikan suku bunga seperti ini, apa kebijakan-kebijakan mereka agar tetap menjaga dunia digital dunia keuangan, pastinya dunia fiat, terus yang pasti stok komoditi ada di sana, apa namanya, kayak logam, dunia seperti itu segala macam, emas, perak, apalah segala macam. Dan pastinya ya dunia cryptocurrency seperti itu. Jadi benar-benar harus mereka seimbangkan agar tidak terlalu down parah gitu. Nah, cuman aja yang jadi persoalannya adalah ada indikasi yang akan terjadi ya. Jadi saat ini sebenarnya ada dua yang harus gue kasih tahu kalian, bahwa bisa saja ini kalau misalkan setelah pengumuman ini atau pengumumannya itu tanggal 17-nya itu gitu kan, hari Kamis itu bisa saja langsung turun parah, anjlok sampai menuju ke 30.000 dolar Bitcoin ya. Otomatis semua market kripto itu crash. Tapi juga ada indikasi yang mengatakan bahwa ada bandar yang menahan di titik
di titik 36 ya, di titik 36 akhirnya dia membuat tren bullish, tren naik gitu menuju ke $42.000 seperti itu. Ada yang seperti itu, cuman ya dengan kondisi saat ini, pertama nanti malam bakalan ada pengumuman PPI, yaitu tentang produsen bahan baku segala macam, dan itu juga sudah. Jadi gini, gue nggak harus kasih tahu kalian bahwa jadi The Fed ini atau Jerome Powell ini itu dia bakalan mengumuman tidak serentak, dalam artian dia ada bagian-bagiannya. Contoh misalkan ini bagian makanan, ini bagian bahan bakar, ini inflasinya seperti apa, kenaikannya seperti apa. Jadi nggak langsung hari ini dia rapat, habis itu hari ini juga langsung diumumkan semua, wah pokoknya inflasi, pokoknya bakalan suku bunga naik, bla bla bla. Enggak. Oke, enggak. Mereka enggak kayak gitu, karena kalau misalkan itu terjadi, otomatis itu bakalan membuat kekacauan yang sangat parah. Semua orang bakalan narik duitnya ya, baik itu di stok, baik itu di komoditi, baik itu di emas, perak, dan lain-lain segala macam. Bahkan itu di cryptocurrency mereka pasti tarik, dan itu benar-benar akan menghancurkan ekonomi gitu. Jadi makanya mereka tuh mencoba untuk kayak oke, pelan-pelan aja agar kita tahu nih. Jadi seakan-akan tuh kayak kita tuh disuap. Jadi sedikit, anak bayi tuh kan atau kita tuh kalau makan dikit dikit dikit, nggak mungkin dong kita makan langsung satu piring masukin buah, kembung dong gitu kan. Pasti hancur juga nih. Gitu, analoginya seperti itu. Jadi oleh karena itu sebenarnya ya itu, jadi kita tinggal hanya menunggu konferensinya dia atau statementnya dari Jerome Powell ini bagaimana kebijakannya gitu. Sebenarnya itu yang ditunggu. Jadi jangan heran kalau misalkan yang tadi gue bilang bahwa psikologis daripada semua orang itu dalam dunia cryptocurrency itu menurun saat ini. Jadi benar-benar was-was, dalam artian ya ngapain gue masuk kalau misalkan gue bakalan ada indikasi rugi gitu kan, yang terlalu parah, ngerti nggak? Nah gitu. Tapi kalau misalkan anak-anak trading ya otomatis dia bakalan ngambil kalau misalkan hari itu keputusannya dan membuat tren bullish, ya tinggal pasang tek, udah gitu. Gitu sih sebenarnya. Nah, tinggal kalian aja nih, yang gue khawatirkan adalah kalian sedikit-dikit sudah merasa bahwa oh bang ini kayaknya sudah waktu untuk serok. Nah, jangan lagi ada yang seperti itu ya. Jadi kalau misalkan ada pembahasan di momen penyerokan di ketika momen yang memang tidak terlalu krusial dan belum ada momen pernyataan daripada si Jerome Powell atau The Fed ini, atau bahkan skala negara mungkin dan lain-lain gitu kan, jangan dulu, tahan dulu aja. Oke, jadi kalau misalkan kita sudah melihat bahwa ada indikasi naik nih, ada indikasi turun nih, ya tinggal kita melihat bahwa kebijakan apa yang kita harus ambil dengan kondisi market seperti ini. Karena ya mau gimana pun kita bakalan masuk di dalam dunia cryptocurrency, tujuannya cuma satu tok, yaitu apa? Cuan. Itu doang, nggak ada lagi yang lebih. Mungkin kalau misalkan kita nyangkut ya mungkin ya dari segi dari segi analisa kita yang masih belum itu juga. Dan gue juga sebenarnya jujur dari segi untuk tambahan terjun di dalam dunia cryptocurrency sebenarnya masih terbatas gitu kan. Berbeda kalau misalkan senior-senior saya gitu. Seperti itu guys. Jadi tapi gue selalu terus mencoba membaca buku, menonton channel-channel luar negeri, perihal apa segala macam, karena gue terus tetap belajar gitu. Nah makanya target market gue yaitu adalah anak-anak pemula. Jadi sedikit kalau misalkan gue tak ada tahu ilmu segala macam, gue pasti bakalan sharing. Nah jadi semakin bertambah. Jadi gue juga bisa ngasih. Pada intinya sih gue nggak pernah pelit gitu terkait ilmu-ilmu yang seperti itu, karena mau gimana pun gue bakalan bantu juga kalian tetap dapetin cuan seperti itu. Gitu aja sih pembahasan kita kali ini, menurut kalian gimana? Dan gue harap sih sebenarnya mental kalian masih tetap harus aman ya, karena mau bagaimanapun ini juga kondisi market seperti ini memang tidak bisa ditebak, dan memang sudah hal yang wajar di dalam dunia cryptocurrency. Jadi jangan pernah bilang lagi bahwa wah gue masuk hari ini terus tiba-tiba kayak gini, enggak. Dan satu plan yang harus kalian ketahui bersama, masuk dalam dunia cryptocurrency itu tidak semua harus, dalam artian tidak jangan pernah berpikir bahwa masuk dalam dunia cryptocurrency itu harus untung. Enggak guys, oke? Enggak. Jadi kalau kalian sudah makanya selalu gue bilang, kalau kalian masuk dalam dunia cryptocurrency, please banget pakai uang yang menurut kalian tuh siap hilang. Udah simple banget. Atau uang yang benar-benar kalian nggak bakalan pakai di setahun atau 2 tahun ke depan.
gitu. Jadi kalau misalkan seperti itu kalian masuk di bulan ini, habis itu ya udah 2 tahun ke depan kalian baru bisa ambil gitu. Seperti itu. Jadi jangan kayak wah gua kayak gini-gini aja segala macam. Berarti kalian masuknya jatuhnya investment kan seperti itu. Tapi kalau misalkan memang kalian anak trading itu pun kalian sudah mumpuni ilmunya apalah segala macam dan silahkan gitu silahkan. Gue mah nggak pernah apa namanya gue nggak pernah kayak oh harus kubu ini oh harus aliran ini enggak, enjoy dengan apa yang kalian tahu dan silahkan yang penting kalian cuan gue support gitu. Seperti itu aja sih pembahasan kita kali ini. Jadi sebelum kalian close videonya tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan. Dan pastinya titip salam sama keluarga kalian dan dapat salam dari gua Kai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.